Baik, ayat ini tercantum dalam Zabur, Taurat, dan Injil. Akhirnya kembali dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-An'am. Berarti inilah salah satu kesamaan ajaran Rasulullah Muhammad SAW dengan Nabi Isa yang ada di Injil, Musa yang ada di Taurat, Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam tentang beberapa dosa. Baik, nomor urut pertama, silahkan diterjemahkan. Kata-kata, marilah bacakan apa yang diharapkan atasmu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Ya, jangan berbuat syirik kepada Allah. Di mana-mana perbuatan dosa ranking 1 tetap syirik. Maka di Masjid An-Nur saya membahas kitab Kabair, 70 dosa besar. Nomor urut pertama adalah syirik. Nah, baru nomor kedua. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh. Ya, masalah kedua apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Berarti dosanya apa? Durhaka kepada orang tua. Maka dosa terbesar yang dilakukan oleh hamba kepada Allah adalah syirik. Dosa paling besar yang dilakukan manusia dengan manusia adalah durhaka kepada orang tua. Jadi dosa hablun minallah yang paling besar syirik, dosa hablun minan nas yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua. Karena saking agungnya orang tua, sampai-sampai la yuqadu alwalid biwaladihi, tidak boleh orang tua dieksekusi mati karena membunuh anaknya. Membunuh itu tidak boleh. Tapi kalau pelaku pembunuhnya adalah bapak atau ibunya, tetap dihukum, tapi tidak boleh mendapatkan eksekusi mati, untuk menunjukkan betapa agungnya orang tua. Saking agungnya orang tua, la yajzi walidun waladahu illa an yajidahu mamlukan fayu'tikohu. Tidak mungkin anak bisa membalas kebaikan orang tua meskipun anak sudah maksimal bakti, kecuali kalau mendapatkan orang tua tertawan, anak datang bisa membebaskan. Masalahnya apa, ada situasi orang tua kita sedang ditawan di jalur Gaza, tiba-tiba bapak pergi ke sana bisa membebaskan. Kalau sudah melakukan itu, berarti draw kebaikan orang tua kepada anak dan kebaikan anak kepada orang tua. Kalau sekedar bisa menghajikan orang tua, mengumrohkan sampai 50 kali setiap hari, orang tuanya dapat kiriman 3 juta misalnya, rumahnya sudah dibangun seperti istana, tetap kebaikan anak tidak mungkin bisa menyaingi kebaikan orang tua. Maka saking jeleknya durhaka kepada orang tua, sampai tiba-tiba Rasulullah ketika khutbah beliau dihentikan untuk mengucapkan amin. Tiba-tiba para sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Baru saja Jibril berdoa, ragima anfu rajulin wajada abawaihi falam yudkhilahu aljannah. Wahai Muhammad, aku berdoa semoga orang itu celaka, berkesempatan ketemu orang tua dalam keadaan sudah sepuh, dia tidak bisa bakti, akhirnya orang itu tidak akan masuk surga. Doa malaikat langsung diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dosa ketiga, silahkan. Dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Ya, membunuh
anak. Berkenaan dengan membunuh anak, sejarah pertama kali tentu Fir'aun yang melakukan. Berkali-kali Allah menyebut yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wahai Bani Israel, bernostalgia masa lalu ketika bayi-bayi kalian yang laki-laki disembelih dan bayi perempuan dibiarkan tetap hidup. Pembunuhan terhadap anak pertama kali terjadi pada masa Fir'aun. Kemudian pada masa jahiliyah ada dua kemungkinan pembunuhan itu. Yang pertama, kalau anak lahir perempuan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadbusuhu ala turab. Begitu mendengar berita istrinya melahirkan bayi-bayi perempuan, tiba-tiba muka mereka memerah, menanggung rasa malu sampai tidak berani keluar dari rumah. Bingung, anak ini dibiarkan hidup, akhirnya saya sebagai seorang ayah akan jatuh martabat saya atau dikubur hidup. Jadi dulu kenapa bayi perempuan dibunuh pada masa jahiliyah? Karena banyak orang-orang kafir Quraisy menganggap itu sebuah aib. Tapi ada juga bayi perempuan dibunuh karena mereka menganggap yang berhak punya anak laki-laki adalah kita sebagai manusia, yang berhak punya anak perempuan adalah Allah. Dan Allah punya anak-anak perempuan yaitu para malaikat. Alakumuz zakaru walahul untha. Maka Allah berfirman, alakumuz zakaru, apakah kalian punya persepsi kalian punya anak laki-laki, walahul untha, yang punya anak perempuan hanya Allah. Akhirnya demi mengagungkan Allah kalian bunuh bayi-bayi perempuan. Jadi ada dua kemungkinan, menganggap aib atau mereka lakukan demi menghormati dan memuliakan Allah. Tapi ada juga bayi dibunuh karena apa? Takut jatuh miskin. Kan penghasilannya cuma segini setiap bulan gajinya. Kalau anak nambah berarti nambah biaya. Akhirnya anak dibunuh. Itulah sebagian kafir Quraisy, tidak memandang ini laki atau perempuan. Kalau anak lahir nanti akan nambah beban, akhirnya bayi langsung dibunuh. Sehingga ayat itu mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Setiap bayi lahir kalian orang tua sudah disediakan rezekinya, mereka anak yang lahir sudah ada rezekinya masing-masing. Baik, kemudian ya. Mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Ya, jangan melakukan perbuatan dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Yang nampak itu apa? Memukul, membunuh, minum khamar, maling. Dosa-dosa tersembunyi itu apa? Riya, sombong, merasa paling benar, pelit, apalagi dengki. Jadi dosa nampak jauhi, dosa tersembunyi juga harus dijauhi. Sehingga Syekh Abdullah Azzam menerangkan, memberikan contoh ibarat orang punya mobil. Jangan yang dirawat yang nampak, yang tersembunyi dibiarkan. Atau sibuk merawat mobil yang tersembunyi tapi bodinya tidak diperhatikan. Contohnya apa? Mobil sehari sekali dicuci, tapi ganti oli 3 tahun baru ganti oli. Servis apa namanya? Kelihatannya saya kenal.
Assalamualaikum. Oh ya. Ini kan tokoh Muhammadiyah kalangan muda ini. Masya Allah. Iya. Kenapa disebut SH? Oh, udah SH selesai. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Apa tadi? Jadi ibarat mobil, bodinya sehari sekali dicuci, tapi servis mesin itu 3 tahun sekali, ganti oli 5 tahun sekali. Ya bahaya. Memang meling-meling, tapi kropos mesinnya. Atau ganti oli seminggu sekali, tapi 2 kali Idul Adha tidak pernah dicuci, ya itu bahaya juga. Jadi yang dohir dan yang batin harus. Jangan sampai dia tidak berzina, dia tidak mencuri, tapi hatinya dengki, hatinya diisi perasaannya paling benar. Maka bahaya. Kalau ada seorang ustadz, seorang majelis taklim mengarahkan anggota majelis taklimnya di doktrin yang paling benar ini, yang lain salah, yang lain sesat menyesatkan, seolah-olah di akhirat dia jadi panitianya. Kan ada, pokoknya yang lain sesat, pokoknya yang benar ini, jangan ngaji ke tempat sana. Baik. Dosa selanjutnya, Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. jangan membunuh kecuali dengan sebab yang benar. Contoh apa? Perang. Maka umat Islam di jalur Gaza kalau membunuh serdadu Israel berarti dia sedang membunuh dengan cara yang benar. Apalagi daf'us sa'il, di tengah jalan dipepet, dicegat, bondo apa nyawa, boleh kita bunuh orang itu. Qatilhu, bunuhlah dia, kata Rasulullah. Apalagi semua eksekusi mati, kasus zina, kasus homoseks, kasus pembunuhan. Nah, masalah ini pembunuhan nanti di An-Nur ada kajian khusus tentang dosa membunuh. Seluk-seluk beluk membunuh akan kita bahas. Baik, selanjutnya Yang itu yang dilakukan oleh Tuhan padamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. jadi memakan harta anak yatim. Tapi boleh kalau kita buka ayat yang lain. Syaratnya apa? Illa billati hiya ahsan. Kalau si yatim kehilangan bapak dan ibu, kemudian meninggalkan harta, saya ambil alih hartanya, sawahnya saya garap, begitu panen sekian persen buat si yatim, sekian persen buat saya yang mengelola. Itu contoh makan harta anak yatim yang boleh. Atau wa yas'alunaka 'anil yatama kul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Saya terjemahkan bebas. Anak yatim datang ke rumah saya. Tong, Le, mau ngapain? Saya punya nasi. Saya sedang pengen nasi goreng. Saya cuma punya nasi. Udah bawa ke sini nasi. Saya keluarkan telur, saya keluarkan bawang merah, bawang putih, cabai, bumbunya, minyaknya. Akhirnya saya goreng, saya tambahi dengan daging. Begitu matang, sepiring berdua saya makan dengan si yatim. Berarti mencampurkan harta si yatim dengan kita, kemudian kita makan bareng-bareng. Itu contoh kedua memakan harta anak yatim yang boleh. Si yatim ternyata datang bawa apa? Bawa buah mangga sama timun. Mau apa, Le? Pengen lo tes. Ya udah sini. Saya punya apel, punya yang lain-lain dikumpulkan jadi satu. Sambal saya keluarkan dari dapur, kemudian diulek. Begitu selesai
saya berdua makan di bawah pohon mangga siang-siang. Berarti saya sedang makan harta anak yatim. Boleh, karena yang saya miliki juga dimakan dia. Tidak ada cara ketiga. Caranya hanya ada dua. Memakan harta anak yatim yang boleh. Satu, karena saya membisniskan. Yang kedua, karena saya mencampur harta saya dengan harta dia untuk dimakan bersama-sama. Baik, silakan. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ya, sempurnakan takaran. Berarti jangan curang dalam takaran. Curang dalam takaran pertama kali terjadi pada diri kaum Nabi Syuaib di negeri Madian. Madian itu masih wilayah Palestina. Wa auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Wahai kaumku, kalau timbang yang benar pas dan jangan merugikan para pembeli. Itu perkataan Nabi Syuaib. Akhirnya terulang lagi, turunlah wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun, kalau sedang kulakan pengennya ditimbang pas, wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsirun, giliran jualan timbangannya pasti dikurangi. Sementara Islam mengajarkan zin warjih, timbang dengan timbangan yang pas. Begitu selesai kasih tambahan sedikit. Itu yang benar. 1 liter sudah pas, tambah 2 sendok. Itu diajarkan oleh Islam. Bukan dikurangi, malah ditambahi. Silakan selanjutnya. Kami tidak mengusulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Selanjutnya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabatmu. Ya. Jadi ucapkan kalimat jujur meskipun berkenaan dengan kerabatnya sendiri. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, lau anna Fatimata binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, kalau yang mencuri itu Fatimah, aku sebagai ayahnya yang memotong tangannya langsung. Jadi tidak pandang bulu meskipun itu berkenaan dengan keluarganya sendiri. Jangan kesalahan keluarga ditutupi, dibela-bela. Kalau salah tetap salah. Baik, kemudian Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu ingat dan bahwa yang kamu perintahkan ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-berai kamu dari jalannya, dan demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. nah yang terakhir apa? Penuhi janji ketika berjanji kepada Allah. Contohnya apa? Bapak janji lewat nadar. Yang sudah kebacut bernadar, penuhi, taati. Jangan sampai nadar, pinter nadar, tapi giliran cita-citanya terkabul, lupa dengan nadarnya. Akhirnya ayat ini ditutup, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Nah, jadi gini. Dalam ayat ini jalan yang benar ditampilkan dengan bentuk tunggal, sabili. Jalan yang salah itu ditampilkan dengan bentuk jamak, subul, jalan-jalan. Saya ulangi ya, ayat ini ditutup. Ikuti jalanku, sabili, itu menggunakan bentuk tunggal. Begitu jalan yang rusak, jalan yang salah, itu menggunakan subul, bentuk jamak. Menunjukkan apa? Jalan yang benar itu satu, yang batil itu banyak. Maka jangan mengikuti suara mayoritas, ikuti suara yang benar. Allah mengingatkan, wala tuti aktsara man fil ardi, jangan mengikuti kebanyakan manusia di dunia ini.
kalian nanti akan sesat. Seperti karena di kampungnya ada acara, jelas acara itu syirik. Ya gimana saya ikut menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat, mosok saya tidak ikut apa ngijeni, mosok harus ngijeni, harusnya ngajeni masyarakat. Ya sudah, nanti kalau di akhirat ya kan mayoritas masuk neraka, mosok saya ngijeni masuk surga, kan harusnya begitu akhirnya. Jadi jangan melihat mayoritas, ikuti yang benar, karena al-haq itu bentuknya tunggal, sementara kebatilan ditampilkan dengan bentuk jama'. Di An-Nur pernah saya sampaikan bukti bahwa Islam tidak mengenal demokrasi, karena demokrasi itu yang diambil suara banyak. Islam itu syuro, syuro itu mengambil suara yang benar, tidak peduli meskipun minoritas. Ada ibu-ibu datang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, menangis mengadu, suamiku baru saja berkata, istriku, kalau engkau tidak seindah rembulan jatuh talak satu. Si wanita ini merasa sudah tidak cantik. Wah, berarti saya sudah cerai dari suamiku. Kira-kira aku sudah berstatus janda tidak? Akhirnya Khalifah memanggil 10 ulama, suami istri diminta untuk hadir. 10 ulama memperhatikan wajah wanita ini. 9 ulama memutuskan dia memang sudah tidak cantik. Kalimat dari suami menunjukkan sudah jatuh talak, karena tidak seindah rembulan. Jadi suami ini mencerai istri tapi pakai bahasa apa namanya Pak? Peribahasa. Kalau engkau tidak seindah rembulan. Akhirnya satu ulama tunjuk jari, nggak bisa. Ulama ini bermadzhab Hanafi, nggak bisa. Wanita ini tetap lebih indah daripada rembulan, karena Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam keadaan seindah-indah bentuk. Wanita ini tetap lebih indah daripada bulan. Akhirnya Khalifah menyingkirkan 9 pendapat, mengikuti pendapat yang satu. Itu bukti bahwa jangan mengikuti suara mayoritas. Boleh mayoritas dengan syarat benar. Kalau mayoritas salah jangan diambil. Baik, selesai. Berarti kita akan lanjutkan di pekan depan. Berarti masuk hadis karena surat Al-An'am sudah selesai. Ada 2 penanya, saya persilahkan. Alhamdulillah tidak ada. Ibu-ibu wonten apa boten, Bu? Ada yang bertanya? Ini sudah jam masih 5 menit lagi. Di luar masalah tauhid. Kalau tidak ada, berarti saya sampaikan kepada panitia yang ada di sini. Kalau bisa pengajian ini tidak hanya diiklankan lewat player lewat WA, tapi diumumkan lisan setelah selesai sholat maghrib atau sholat isya langsung, biar jamaah yang lain tahu. Boleh jadi kalau diumumkan ada yang penasaran, berikan judul pengajian ini belajar akidah belajar memahami perbedaan akidah ahli sunnah wal jamaah dan Asy'ariyah. Jadi nanti insya Allah ujung-ujungnya Bapak akan tahu mana ahli sunnah, mana Asy'ariyah. Karena sebagian aktivis Muhammadiyah juga ternyata akidahnya masih Asy'ariyah. Loh, Asy'ariyah itu apa? Makanya hadir di pengajian ini. Insya Allah 2 tahun kalau ini sudah rutin, baru kita akan tahu titik perbedaan mencolok antara ahlu sunnah wal jamaah dan
Asy'ariyah. Itu aja. Nanti caranya mengumumkan begitu. Ba'da assalamualaikum, ada panitia dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu hadiri kajian ba'da sholat isya, membedah akidah ahli sunnah wal jamaah dan Asy'ariyah, atau membedah perbedaan akidah ahli sunnah wal jamaah dan Asy'ariyah. Saya sudah mempersiapkan, kalau ini sudah selesai, nanti kita akan membahas 43 kaidah ahli sunnah wal jamaah. Nanti kita, kalau ini sudah selesai yang seri kedua, kita baru belajar akidah wasitiyah, akidah tauhawiyah, sampai akhirnya kita mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah al-Lalika'i. Kalau 5 seri ini sudah selesai, Masya Allah, berarti otak bapak-bapak sudah bersih. Ahli sunnah wal jamaahnya sudah lurus, tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.